Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, mahasiswa PPG PAKI 2023. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menghindari akhlak mazmumah tercela dalam kehidupan sehari-hari. Adapun akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa kita lihat di sini. Ada beberapa diantaranya yaitu sikap hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur, dan hasad. Bisa dilihat ada beberapa gambar di layar yang bisa kita saksikan. Contoh-contoh yang termasuk sikap berfoya-foya, takabur, ria, sum'ah, dan hasad. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari sikap hidup berfoya-foya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sikap berfoya-foya artinya menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Ya. Sedangkan di dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tafsir. Ya, apa itu tafsir? Tafsir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Nah, adapun dalil tentang sikap berfoya-foya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubashshir tabsira. Yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat atas haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kita harus tahu ada beberapa manfaat yang kita dapatkan apabila kita menghindari sikap hidup berfoya-foya. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Yang ketiga, tidak dianggap sebagai teman setan. Yang keempat, menumbuhkan rasa belas kasih. Dan yang kelima, terjaga dari perilaku israf. Ya, itu ada 5, tapi masih banyak manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan dari menghindari sikap hidup berfoya-foya. Selanjutnya kita akan membahas contoh perbuatan tercela yang kedua, yaitu ada sikap ria dan sum'ah. Kita akan membahas pengertian sikap ria dan sum'ah. Ria artinya melakukan perbuatan terpuji atau perbuatan baik agar orang lain melihatnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Sedangkan sum'ah adalah melakukan perbuatan terpuji atau perbuatan baik agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Bisa kita lihat ada beberapa contoh yang termasuk perbuatan ria. Bersedekah, kemudian membagi ke media sosial kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya dengan niat agar dipuji oleh orang lain. Akibat ria dan sum'ah, pasti ada akibat yang disebabkan oleh perbuatan ria dan sum'ah tadi. Yang pertama yaitu merusak iman. Ria dan sum'ah dapat merusak iman seseorang. Yang kedua, merendahkan kehormatan diri. Ya, dengan perbuatan ria dan sum'ah, seseorang akan merendahkan kehormatan dirinya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Orang yang senang dengan perbuatan ria dan sum'ah akan mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Yang keempat, sangat dibenci oleh Allah, Rasul, dan orang lain. Ternyata perbuatan ria dan sum'ah bukan hanya dibenci oleh orang sesama manusia, tetapi Allah dan Rasul juga membenci perbuatan tersebut.
Dan yang terakhir, menghilangkan pahala kebaikan. Di sini ada manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah. Manfaat menghindari sikap ria dan sum'ah. Ternyata bukan hanya akibat, tapi juga ada manfaat apabila kita menghindari sikap ria dan sum'ah. Cara menghindari sikap ria dan sum'ah, ya. Adapun cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari sikap ria dan sum'ah, yang pertama memahami hakikat sumber munculnya ria. Nah, di sini yang terakhir, cara membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah atau perbuatan tercela. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Ini bisa menghindari perbuatan poya-poya, yang mana menjadi kebutuhan pokok itulah yang dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, menumbuhkan empati, ya, menjadi perhatian, memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, apakah mereka membutuhkan bantuan kita atau tidak. Kita harus selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, mengingat bahwa ria merupakan syirik kecil yang dapat merusak keimanan. Ya, iman bisa rusak karena perbuatan ria. Dan yang keempat, menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanya keimanan kita, akhlak dan perbuatan kita yang membedakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas materi hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.